Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu pada mata kuliah ilmu kalam, yakni Ibu Siti Maryam MA, dan teman-teman semester 6 malam yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan lewat video ini mengenai pemikiran kalam aliran Syiah, sejarah dan pemikirannya. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Iqbal Syandi Maulana, kemudian ada Syarpan, Fajar Raihan, dan Yosahara. Baik, adapun topik pembahasan pada materi ini, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Syiah? Apa itu Syiah? Yang kedua itu sejarah kemunculan Syiah. Adapun yang ketiga itu mengenai doktrin-doktrin Syiah. Yang keempat itu adalah sekte-sekte atau kelompok-kelompok dalam Syiah. Adapun selanjutnya yang terakhir itu mengenai Syiah dan khilafah. Oleh karena itu, pembahasan pertama akan dijelaskan mengenai apa itu Syiah, pengertian Syiah, definisi Syiah, yang akan dibawakan oleh saudara Syarpan. Oke. Pengertian Syiah menurut bahasa Syiah berasal dari bahasa Arab sya ya syi'u syi'an syi'atan yang berarti pendukung atau pembela. Dengan demikian, apabila ada ungkapan Syiah Ali itu berarti pengikut Ali. Syiah secara terminologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu menunjuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai Ahlul Bait. Syiah secara umum adalah kekasih, pertolongan, pengikut dan lain sebagainya yang mempunyai makna membela suatu ide atau membela seseorang, seperti kata hizab atau partai. Dalam pengertian yang modern, kata Syiah digunakan untuk menjuluki sekelompok umat Islam yang mencintai Ali bin Abi Thalib secara khusus dengan sangat fanatik. Sejarah kemunculan Syiah. Para sejarawan berbeda pendapat dalam menentukan awal munculnya Syiah. Sebagai beranggapan bahwa Syiah telah ada semenjak masa Nabi, tepatnya pada peristiwa di Sagifah Bani Sa'idah. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, kelompok Syiah dinyatakan sebagai mazhab politik yang pertama kali tampil dalam sejarah peradaban Islam. Untuk mengetahui sebab-sebab munculnya dapat dilacak dari serentetan peristiwa yang terjadi mulai hari-hari pertama meninggalnya Rasulullah, yaitu pada peristiwa Sagifah, Perang Jamal, Perang Siffin, dan tragedi Karbala. Secara historis, peristiwa Sagifah adalah peristiwa yang tak terpisahkan dengan kemunculan Syiah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dengan terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kelompok yang merasakan bahwa hak kekuasaan Ali bin Abi Thalib telah terampas. Ini dapat dikatakan cikal bakal tumbuhnya golongan Syiah. Kalau dikembalikan pada penetapan istilah Syiah, di atas golongan atau faksi yang menginginkan Ali dan keturunannya menjadi khalifah. Peristiwa ini terjadi di Sagifah Bani Sa'idah tahun 632 Masehi. Sistem pemilihan khalifah pada saat itu dan kondisi sosiologis yang benar-benar tidak menguntungkan pihak Ali, di mana pemilihan itu berdasarkan pada sistem lama. Versi lain mengatakan bahwa golongan Syiah muncul pada saat pemerintahan Utsman bin Affan dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini dapat disebutkan sebagai zaman pertama kalinya terjadi perang saudara, dan sekaligus zaman ini dapat juga disebutkan sebagai zaman baru dalam sejarah perkembangan Syiah. Setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, terjadilah pertarungan tersebut. Kekuasaan antara penduduk Ali bin Abi Thalib dengan penduduk Muawiyah bin Abi Sufyan, yang jika dilihat dari segi lokasi penduduk merupakan pertarungan antara penduduk Irak
dengan penduduk Syria. Setelah Husain wafat di perang Karbala, kelompok Syiah terpecah menjadi dua sekte. Penyebabnya ialah karena Husain tidak meninggalkan putra yang telah dewasa. Maka timbul pertanyaan apakah putra yang belum dewasa berhak sah untuk menduduki jabatan imam. Golongan pertama mengatakan sah karena dalam keadaan darurat, sebab Ali tidak meninggalkan putra atau keturunan lain dari garis keturunan Nabi melalui Fatimah. Golongan kedua mengatakan tidak sah, oleh karena itu mereka mencari putra Ali yang lain yang dewasa, walaupun di dalam diri orang itu tidak mengalir darah Nabi Muhammad. Karena itu mereka mengemukan putra Ali yang lain, yaitu Muhammad Ali Hanafiyah yang lahir dari seorang perempuan dari kalangan Bani Hanafiyah. Dari kedua golongan ini dalam perjalanan sejarahnya berkembang menjadi beberapa sekte, dan Syiah terpecah menjadi Syiah Imamiyah dan Syiah Al-Zadiyah. Baik, topik pembahasan selanjutnya yaitu doktrin usul dan furu'. Adapun doktrin usuluddin dan furu'uddin yaitu kita membedakan yang mana prinsip dan yang tidak prinsip. Ada hal yang prinsip yang merupakan usul dalam agama. Kita tidak boleh berbeda, dan siapa yang berbeda maka dia boleh keluar dari Islam. Tapi ada hal yang furu' yang merupakan ranting dan cabang yang tidak bermasalah jika kita berbeda selama perbedaan itu muncul bukan dari hawa nafsu, muncul dari hasil ijtihad yang benar dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Doktrin dalam Syiah terdapat apa yang dinamakan usuluddin, pokok-pokok agama, dan furu'uddin, masalah penerapan agama. Syiah memiliki 5. Yang pertama yaitu at-tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun menurut mereka Allah memiliki 2 sifat, yaitu as-subutiyah yang merupakan sifat yang harus tetap ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat kedua yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu as-salbiyah yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwasanya Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah SWT adalah baik. Adapun selanjutnya yaitu yang ketiga, an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul-Rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang melakukan amal soleh, dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud, had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan menganggap pemimpin-pemimpin selain imam adalah pemimpin yang ilegal dan tidak wajib ditaati. Karena itu, pemerintahan Islam sejak wafatnya Rasul, kecuali pemerintahan Ali bin Abi Thalib, adalah pemerintahan yang tidak sah. Di samping itu, imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa, sehingga imam tidak berdosa serta perintah. Larangan tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu gugat ataupun dikritik. Adapun yang terakhir itu adalah al-ma'ad. Secara harfiah, al-ma'ad yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan, jasadnya secara keseluruhan akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula, manusia harus bertanggungjawabkan
segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A few moments later. P dalam Syiah. Syiah Isna Asy'ariyah, Syiah 12 atau Syiah Imamiyah. Dinamakan Syiah Imamiyah karena yang terjadi dalam akidahnya adalah persoalan imam, dalam arti pemimpin religio-politik, yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaannya, akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk nas dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ide tentang hak Ali dan keturunannya untuk menduduki jabatan khalifah telah ada sejak Nabi wafat, yaitu dalam pembincangan politik di Syakifah Bani Sya'idah. Syiah Zaidah, golongan ini dinisbatkan kepada imam yang mereka utamakan, yakni Zaid putra Husain bin Ali. Golongan ini tidak membenarkan tentang kultus yang berlebih-lebihan, termasuk sebagai khayalan belaka, apalagi menyamakan sifatnya kepada Tuhan. Gulat. Istilah gulat berasal dari kata gola yaglu, artinya bertambah dan naik. Gola bi'adin artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas. Syiah gulat adalah kelompok pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, menurut Abu Zahrah, adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan atau kenabian, bahkan lebih dari Nabi Muhammad SAW. Syiah dan khilafah. Syiah berpandangan satu, masalah khalifah merupakan masalah pengangkatan intishabi dan ditentukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Berulang kali sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan Ali sebagai pengganti dan khalifah setelahnya di hadapan kaum muslimin. Kedua, mengganti dan khalifah Rasulullah SAW terdiri dari 12 orang dan rediksi Isna Asy'ar 12 disebutkan pada kitab-kitab dua mazhab Sunni dan Syiah bahwa khalifah pertama disebutkan khalifah pertama dari 12 khalifah adalah Ali bin Abi Thalib dan khalifah terakhir adalah Hadrat Hujjat bin Hasan Asy'ari Imam Mahdi. Ketiga, kendati baginda Ali merupakan seseorang khalifah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, namun pada masa tertentu dikarenakan beberapa faktor beliau menjauh dari pos khalifah ini demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Meski demikian, beliau tetap memberikan konseling pandangan yang penuh hikmah dan musyawarah konstruktif untuk membantu para khalifah. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.